Jadi ada kumpulan uang, kita nyicil beli besi, beli drum itu nyicil. 2012 Arangke. Nah, begitu saya udah punya armada, yaitu kita nambah pelanggan, ya kita dari hasil pengiriman juga ada tambahan. Terus dari hasil ikan kita kembalikan lagi, sebagian sisanya ya kita kembangkan. Karena memang di air, kita usaha di air kan mau nggak mau kita harus siap mental. Pakan itu kalau sistemnya bisa dibayar belakang atau harus di depan? Sebenarnya ya yang punya gudang pakan pengennya harapan petani kan kita dikasih tenggang. Ya paling enggak kita masih kelonggaran 3 minggu sampai 1 bulan. Tapi sebenarnya kemauan gudang itu kan harusnya ya cash. Oh iya, barang pergi uang datang. Betul. Kan, gitu. Ya wajar lah kita umpama sekarang bayar separuh, besok kurang. Tapi kan kita masih komitmen kerjasama. Kalau sekarang kemarin kan informasinya harga pakan ini kan sudah mulai menggila katanya. Iya. Itu sejak kapan dan kondisi ya bisa jenengan bisa ke umumnya petani karamba yang di Kedung Ngombo ini? Seingat saya Pak, itu sebenarnya keluhan petani sebenarnya paling 1 tahun. Tapi sebenarnya pakan itu sudah 2 tahunan ada masalah. Nah akhir-akhir ini dibaringin pancaroba perubahan suhu udara itu gejolaknya luar biasa. Jadi entah pakannya yang jelek parah apa entah airnya juga paling nggak ada oksigennya gitu. Jadi ya 50-50 lah. Tapi yang jelas faktornya satu dari air, kedua pakan. Memang proteinnya berkurang. Kita cek-cekan, kita kan kalau ngirim kan lesehan Pak. Jadi kita tahunya pakan kan kita cek. Ya kita ada yang paling mudah lah cari masalah di pakan. Kita panen 1 kintal harusnya kalau OEC 34 itu cukup ikan 400. Ternyata 1 kintal itu nggak cukup 400 ekor, bisa lebih 500 ekor. Wah. Jadi nyarinya cukup, tapi bobotnya kurang. Itu faktor dari pakan. Jadi kita tahunya di situ. Jadi ikan nggak bisa gede, lambat. Nah terus kalau kita paksakan ya bisa-bisa oleng. Makanya kita ya harus pintar-pintar. Kita cari alternatif Pak. Alternatif saya pakai suplemen dari tetes tebu. Ya kita belum tahu hasilnya tapi mencoba sekitaran hampir 2 bulan. Tapi ada perbedaan. Nah, cuman kita masih bertahan pakai itu tetes tebu terus. Tapi ya kita harus sabar Pak. Kalau kita encot pakan atau kita geber pakan ya kita nggak berani karena peralihan pancaroba ini kan luar biasa. Ketika ngomong soal pakan, untuk dari segi harga bagaimana? Nah justru itu Pak, udah pakannya kualitasnya menurun, harganya naik. Tapi ikan mau naik berat. Ya kenaikannya berapa persen sih? Kalau kita hitung itu dari 300, dari 250 awalnya ya akhir-akhir ini. Ya. 250, 60, sekarang 340 belum ada 1 tahun. Belum ada 1 tahun. Sudah 50% berarti? Iya betul. Jadi ya kita ngeluh dia dari segi pakan. Tapi orang pakan juga udah bilang memang akhir-akhir sesudah tahun baru ada pertemuan. Ya. Itu memang dari pabrik ada kendala karena satu bahan baku, kedua memang untuk segi protein mungkin ada masalah. Ya mungkin targetnya terlalu banyak tapi proteinnya hanya sebatas. Iya. Yang jelas pabrik udah mengatakan pakan memang agak sulit karena faktor bahan baku. Kalau 1 kolam nila ini bisa dapat kotor berapa sih Pak? Paling 1,2 Pak. Kali kan? Ya harga ikan sekarang kan 27. 27, 1,2 kali 27 ya. Ya kita ngitung dari harga 25 aja. 25 kalau satunya 25 juta. Padahal pakannya ya tergantung sih, kalau sekarang kan nggak bisa target Pak. Jadi kira-kira kita ngamanin, yang penting ini nggak keuber sama mabuknya ikan. Bisa ukurannya udah masuk ya kita panen. Masalah untung ya kita akhir-akhir ini nggak usah mikir untung, yang penting kita muter. Yang penting jalan. Iya betul. Kalau kita cari untung ya memang berat. Sekarang cari untung berat. Kalau nggak satu pakannya bagus, cuaca juga mendukung. Iya. Kalau soal bibit nggak ada masalah sebenarnya? Kalau bibit nggak ada masalah Pak. Kemudian pengembangan usaha. Kenapa yang dipilih akhirnya bus?
Itu kan gini Pak, kalau bis itu kan karena saya sopir. Iya. Tadinya kalau anaknya bisa ngurusin di kolam, kita nyambi nyopir. Tapi ya bukan saya sopir sendiri Pak. Iya. Ada temen nyopir, pengen dibeli bis, ya udah nanti kalau punya duit saya gituin. Saya mikirnya ya pengennya usaha di darat. Nah, sebelum corona 2019 itu, ternyata kita beli itu 7 bulan berjalan kena corona. Oh, coronanya datang. Iya, akhirnya kan nggak jalan. Iya. Tadinya besok di rumah sakit, wisata, ya orang besan. Kalau di kampung kan gitu Pak. Iya. Sebenarnya lumayan, kita selama 7 bulan ya cukup lah, umpama untuk operasional cukup. Ternyata 7 bulan berhenti, ya udah vakum. Sampai normal, new normal gitu, kita jalan new normal 3 bulan terus diberhenti lagi tuh. Iya. Tapi sekarang kan udah mulai bebas, ternyata ya habis lebaran ya udah mulai agak ini normal. Tadi kan ceritanya merantau, Iya. sekian lama, kemudian akhirnya balik ke desa buat memulai usaha rosok, kemudian usaha ikan, sekarang tambah usaha untuk transportasi. Yang saya pengen tahu sebenarnya merantau dan usaha di desa itu perbandingannya lebih enak mana sih Pak? Perbandingannya lebih enak di desa usaha sendiri daripada kita merantau. Pengen wira swasta itu kan ya karena peralihan itu. Kita pertimbangkan karena saya udah keluarga. Ini kalau saya merantau ini cuman bisa makan bayar kontrakan. Saya putuskan harus pulang kampung. Nah, pulang kampung ya saya pertimbangan sama keluarga juga pertimbangan. Ternyata di kampung ya alhamdulillah ada jalan kerjaan itu. Enggak punya pengalaman pun ayo kerja bisa. Bisa ya. Kayak contoh lah kita di kernet ikan, ayo batir aku kernet, kirim ikan. Itu nggak perlu pengalaman, yang penting nemenin sopir. Iya. Nanti lambat laun kan, lambat hari kan juga tahu sendiri, oh caranya ngerawat ikan gini, caranya diperjalanan gini kan gitu. Sekarang gampang Pak, tinggal sekarang itu orangnya kemauannya tinggi apa enggak kan. Nah ini buat para pemuda Pak, ya, khususnya yang masih di bangku sekolah Iya. ataupun yang sudah kuliah, itu bahwa untuk belajar mengawali usaha itu, semisal ada yang mau ke sini istilahnya niku ngenger, sinau ternak kalih napa jenenge ngenger telung sasi ten mriki sak proses jenengan makmi ning sangon ithok ngoten lak jane. Insyaallah saged. Lah, Insyaallah. maksudnya petani-petani karamba yang di sini kan nggak keberatan. Ya kelihatannya kalau cuman ngenger Pak, Iya. kalau di petani ikan di sini, kalau masalah makan harian di tengah di kolam ini asal mau, Iya. sebenarnya gampang. Iya. Umpama ada kolam kosong kita jebak ikan, nanti dapat kita jual kan ada bakolnya juga, Wah. ada pembelinya juga. Itu menghasilkan. Kalau kita sehari bisa ngangkat 2-3 kali, mungkin cari uang 20.000 sampai 30.000 masih gampang Pak. Kalau dari semua usaha dan semua perjalanan hidup yang sudah dilakukan profesi lah, Iya. berarti Bapak kan profesinya pedagang rosok, Iya. pedagang ikan, peternak ikan, kemudian sopir, kemudian apa lagi tadi? Ya bakal itu. Kernet. Ya, kernet. Kernet itu tadi. Nah dari semua usaha yang dilakukan, itu yang paling menguntungkan itu yang mana? Yang paling untung dua-duanya untung Pak. Bakul ikan juga untung, atau ternak ikan untung, rosok juga lebih untung. Yang paling menguntungkan, ngomong soal bukan soal nominal hasilnya ya, Iya. tapi selisih antara modal yang dikeluarkan dengan hasil. Saya rasa di ikan Pak saya. Oh di ikan. Iya di ikan. Rosok itu kan modal kecil, Iya. sudah bisa berjalan. Kalau di ikan kan modalnya gede, kalau kita pas nemu harga naik, ya untungnya lumayan. Jadi secara potensi tetap Ikan. ikan ya. Ya. Rosok ya untuk Ya, memulai untung. usaha kecil-kecilan cari modal berarti rosok cocok. Awalnya rosok Pak. Iya. Ya rosok, terus ya sambil ngumpulin nyopir, kerja nyopir itu, kerja nyopir, terus kita sambil bakul-bakul ikan. Ya sebisanya lah, yang penting kita menghasilkan. Kita kumpulin, baru ada arah ke situ. Dari 2009 saya udah punya arah ke untuk ternak ikan. Cuman kan kita ya modal itu faktornya. Kita ngumpulin dulu, kita nyicil beli drim, kita nyicil beli besinya, kita nyicil beli bambunya. Ya itu setelah kita ngumpul ada dana kita rangkai. Masalahnya ya bisa beli jaring ini kan dulu kalau satu kotak kan sekitaran 6 sampai 7 juta cukup Pak ini. Iya. Satu kotak ini. Satu kotak. Dulu. Dulu. Kalau sekarang
10 jutaan. Oh, 10 habis. jutaan satu kotaan. Habis. Baik Pak Rukamto, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga usahanya sukses selalu. Amin, amin, amin. Dan lancar terus lah begitu. Amin, ya amin. bisa running, bisa menghasilkan, juga bisa memotivasi anak-anak muda yang ada di desa ini, juga di seluruh Indonesia untuk cerita perjalanan usahanya. Iya, Pak. Nggih, matur nuwun. Sama-sama. Ya, demikian warga Taniling TV, bincang-bincang kita. Semoga obrolan ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV, dan download aplikasi Taniling di Play Store. Salam Taniling TV, Bisnis agri tak pernah mati.